Oke, hello guys, Kelvin di sini. Sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman semua yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti laptop yang kalian request itu akan saya list dan akan saya review ke depannya. So, kita langsung saja ke review laptop ini. Dan kali ini di samping saya sekarang, ini ada laptop MSI tapi seri content creator ya, bukan yang gaming tapi content creator. Karena MSI sepertinya itu sudah mulai serius dengan pasar content creator. Dan ini adalah MSI Modern 15. Untuk MSI modern ini tersedia dalam dua ukuran guys. Yang pertama itu 14 inci dan yang kedua itu 15 inci. Yang saya review kali ini adalah yang 15 inci dan hanya tersedia dalam satu SKU saja yang ukuran 15 inci. Untuk SKU yang saya review kali ini adalah MSI Modern 15 A10 RAS 063 ID. Dan untuk harganya ini 13 juta rupiah kembali 100 ribu ya. Jadi 12.900.000 rupiah. Gak perlu nunggu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke review dari laptop ini. Pertama-tama kita bahas desainnya dulu ya. MSI Modern 15 ini simple dan tidak aneh-aneh ya. Karena laptop content creator, pastinya simple. Dan laptop ini sudah pasti ditujukan untuk content creator. Jadi tidak ada lekukan-lekukan yang aneh, tidak ada lampu-lampu yang aneh. Modelnya itu polos saja. Kemudian untuk layarnya ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Nih kasih kalian lihat. Nah ini bisa dibuka sampai kayak gini guys. Tapi kalau misalnya kayak gini kalian nggak bisa lihat, saya balikin lagi ya. Nah. Dan laptop modern 15 ini sudah mendapatkan sertifikat military grade. Di mana laptop ini sudah melewati tes yang berat. Mulai dari getaran, suhu ekstrim, kelembapan, dan pokoknya sudah melewati standar uji coba untuk mendapatkan sertifikat military grade. Sehingga sudah pasti laptop ini ketahanannya itu sangat bagus. Dan kalau dipakai sehari-hari pastinya tidak ada masalah ya guys. Karena laptop ini tahan banting lah, ibarat kata seperti itulah. Kemudian untuk material yang dipakai di laptop ini sumpah gak bohong, ini materialnya bagus banget. Ini menggunakan full metal atau aluminium sehingga laptop ini pastinya kokoh ya. Karena ini metal semua. Dan untuk dimensinya sendiri, ini panjangnya 35,6 cm dan untuk lebarnya itu 23,3 cm. Dan untuk beratnya ini cuma 1,6 kg. Ini laptop ringan banget. Walaupun terbuat dari metal semua, tapi laptop ini tetap ringan, tetap di bawah 2 kg. Untuk ketahanan dari laptop ini bagian frame keyboardnya, pada saat ditekan-tekan memang ada pergerakan, tapi tidak mengeluarkan bunyi yang aneh-aneh. Kemudian untuk flex layarnya, ini kalau misalnya kalian gerakin, ini padat banget ya guys. Ini karena frame-nya ini bener-bener kalau misalnya kalian lihat dari dekat, itu nampak banget metalnya itu sampai ke kiri, kanan, atas dari layarnya. Jadi ini padat banget ya. Ini kalian seperti menggerakkan metal ya. Kemudian untuk hinge-nya ini padat banget ya hinge-nya ya. Tapi memang laptop ini belum bisa dibuka memakai satu jari guys. Ini kalian lihat sendiri. Ini apabila saya gerakin layarnya itu bagian dari keyboardnya ini juga ikut terangkat. Kemudian untuk keyboardnya sendiri ini sudah full size tapi belum dilengkapi dengan numpad. Kemudian untuk backlit dari keyboardnya sendiri ini hanya single zone warna putih.
Kita masuk ke layarnya, ini memakai ukuran 15,6 inci, sudah Full HD dengan panel IPS, dan untuk color gamutnya ini sebesar 100% sRGB. Webcam yang dipakai di laptop ini masih menggunakan resolusi HD 720p dengan 30 fps. Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini. Di sebelah kanannya itu terdapat satu micro SD reader dan dua USB tipe A. Di sebelah kirinya itu terdapat satu audio combo jack, satu USB tipe A, satu USB tipe C, satu HDMI, dan satu power jack. Kelengkapan port dari laptop ini sudah lengkap sebenarnya, cuman sayangnya ini masih menggunakan micro SD reader. Alangkah baiknya kalau misalnya laptop ini tuh mendapatkan SD card reader ya, tapi dapatnya micro SD ya sudah nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke kapasitas baterai dari laptop ini. Baterai yang digunakan ini sebesar 52 Wh dan untuk chargernya ini kecil ya guys, ini cuma sebesar 90 Watt. Untuk speakernya sendiri ini ada dua di kiri dan kanan laptop, besarnya itu 2 Watt dan ini untuk contoh suara dari speakernya. Untuk coolingnya sendiri ini sudah memakai Cooler Boost 3 dengan 3 heat pipe dan 2 fan. Dan ini untuk contoh suara dari fan-nya. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari laptop ini. Untuk prosesor yang digunakan ini menggunakan Intel generasi ke-10 yaitu Intel Core i5 10210U dengan 4 core 8 thread dan TDP-nya itu sebesar 15 watt. Ini TDP-nya itu rendah ya guys karena prosesor yang digunakannya itu adalah tipe U, di mana U itu artinya ultra low power, jadinya TDP-nya itu rendah banget, biasanya tuh di 45 watt, di yang tipe U ini cuman 15 watt. Dan untuk graphic card-nya ini memakai Nvidia GeForce MX 330 dengan VRAM-nya itu sebesar 2GB GDDR5. Dan untuk RAM-nya sendiri ini sudah terpasang satu keping sebesar 8GB DDR4 dengan speed-nya itu 2667 MHz. Masih ada tersisa satu slot lagi, jadi kalian bisa upgrade RAM-nya menjadi total 16GB. Untuk kapasitas penyimpanannya ini sudah terpasang SSD M.2 sebesar 512GB dan masih tersedia satu slot M.2 lagi, jadi kalian bisa menambah kapasitas penyimpanannya menggunakan M.2. Dan untuk dapur pacunya itu sudah semua. Sekarang kita tes performa dari laptop ini. Pertama-tama saya tes kecepatan SSD-nya menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark. Untuk kecepatan read-nya itu sebesar 2254 MB per detik. Dan untuk write-nya itu sebesar 1190 MB per detik. Untuk kecepatan SSD-nya ini sudah lebih dari cukup untuk harga 13 juta. Dan untuk kecepatan SSD-nya ini sudah cocok banget untuk konten kreator. Lanjut di tes kedua, ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba dua kali tes, pertama memakai GPU dan yang kedua itu memakai CPU. Untuk render memakai CPU itu selesai dalam waktu 8 menit 24 detik. Dan untuk render memakai GPU itu selesai dalam waktu 9 menit 27 detik. Lanjut di tes ketiga, ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 804 CB. Di run kedua kita mendapatkan skor 767 CB. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 755 CB. Dan ini hasil dari sepulkairan Cinebench R15. Di sini skor benchmarknya itu cukup stabil. Skor tertinggi berada di run pertama, kemudian turun dan stabil sampai di run ke-8. Sempat naik kembali di run ke-9 tapi turun lagi di run ke-10.
Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 1818 PT. Di run kedua kita mendapatkan skor 1793 PT. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1787 PT. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R20. Di sini skor tertingginya berada di run pertama, kemudian turun dan naik perlahan sampai ke run ke-9. Kemudian di tes terakhir ini ada di tes ke-5 sampai ke-7 saya memakai aplikasi 3D Mark. Pertama-tama saya menggunakan SkyDriver. Di SkyDriver ini kita coba benchmark mendapatkan skor 11.855. Kemudian kita masuk ke tes kedua, ini menggunakan Firestrike. Di Firestrike ini kita mendapatkan skor 3.499. Pada saat benchmark di Firestrike ini sudah mulai nge-lag di laptop ini. Kemudian kita masuk di tes terakhir ini menggunakan TimeSpy. TimeSpy ini merupakan tes terberat karena TimeSpy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end di mana menggunakan CPU dan GPU yang high-end. Tapi sekarang kita coba di laptop content creator. Di TimeSpy ini kita mendapatkan skor 1281. Ini skornya itu sungguh-sungguh rendah banget karena ini sudah super nge-lag banget pada saat benchmark menggunakan TimeSpy. Kemudian saya coba stress test menggunakan TimeSpy. Laptop ini lolos dengan skor 99,1%. Kemudian sekarang kita tes main game di laptop content creator. Semua setting grafik di gamenya itu saya set ke high semua agar merata. Pertama-tama ini ada game CSGO. FPS terendahnya tuh di 34, FPS tertingginya tuh di 97 dan untuk rata-ratanya tuh berada di 62. Untuk suhu GPU-nya sendiri ini berada di 62 derajat. Untuk suhu CPU-nya ini berada di 75 derajat. Lanjut di game berikutnya, ini ada game Dota 2. FPS terendahnya tuh berada di 46. FPS tertingginya itu berada di 81 dan untuk rata-ratanya itu berada di 68. Untuk suhu GPU-nya sendiri ini berada di 70 derajat. Untuk suhu CPU-nya ini berada di 83 derajat. Lanjut di game ketiga, ini ada Resident Evil 3. FPS terendahnya itu berada di 11, FPS tertingginya itu berada di 26 dan untuk rata-ratanya itu berada di 20. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 65 derajat. Untuk suhu CPU-nya berada di 80 derajat. Pada saat main game CSGO dan Dota 2, laptop ini masih sanggup memberikan permainan yang asik. Kalau di set ke settingan medium mungkin lebih halus lagi untuk gambarnya. Tapi untuk game Resident Evil 3, laptop ini kewalahan karena grafik card-nya itu hanya memiliki VRAM sebesar 2 GB. Di mana game Resident Evil 3 ini kalau misalnya di set ke high kiri itu memerlukan VRAM sebesar 4 GB. Jadinya pada saat main game Resident Evil 3 ini sudah super nge-lag banget. Ya bisa dibilang tidak layak untuk dimainkan di laptop ini. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Pertama-tama kita bahas sisi bagusnya dulu. Laptop ini sudah memiliki build quality yang bagus. Di mana laptop ini itu sudah memakai full metal dan sudah mendapatkan sertifikat military grade. Jadinya laptop ini tuh sudah pasti tahan banting, tapi jangan kalian banting juga ya. Kalau misalnya kalian banting pasti rusak. Kemudian walaupun laptop ini memakai metal, ini berat dari laptop ini tuh ringan banget ya guys. Hanya 1,6 kg. Ini laptop ringan yang memakai metal. Kemudian yang kedua ini ada di kelengkapan portnya. Kelengkapan portnya ini sudah lengkap untuk aktivitas sehari-hari apalagi untuk content creator. Hanya saja yang disayangkan ini port card readernya masih memakai micro SD reader bukan SD card reader. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita sudah mendapatkan card reader walaupun micro SD. Kemudian yang ketiga ini bezel dari laptopnya ini udah tipis ya guys. Ini kalian lihat di kiri, atas dan kanan ini sudah tipis. Memang di bawahnya itu masih tebal tapi ini bagi saya sudah lumayan tipis ya guys. Dibandingkan laptop-laptop 15 inci yang lainnya ini sudah bisa dibilang lumayan tipis. Kemudian yang keempat ini ada di cooling dari laptop ini. Sebenarnya coolingnya itu nggak spesial-spesial amat karena pada saat memainkan game tadi suhu di atas keyboardnya itu 45 derajat. Tapi guys bagi saya 45 derajat itu sudah bagus banget
Karena laptop ini itu form factornya itu tipis, pastinya pembuangan panasnya itu tidak sebagus laptop bongsor ya. So laptop ini bagi saya coolingnya itu cukup bagus. Laptop tipis tapi bisa menjaga suhunya itu berada di 45 derajat di permukaan keyboardnya. Kemudian sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Pertama-tama guys, ini ada di keyboard dari laptop ini belum dilengkapi dengan numpad ya. Ini sungguh disayangkan. Padahal kalau misalnya ada numpad, laptop ini itu perfect rasanya. Kemudian yang kedua, ini ada di posisi trackpadnya ini terlalu ke kanan guys. Jadinya pada saat kalian ketik, ini telapak tangan kalian bagian kanan ini sering menyentuh permukaan trackpadnya. Sehingga pada saat kalian ketik itu kadang kursornya itu suka berpindah tempat karena terkena ini telapak tangan kanan bagian kanan ini. Jadinya agak risih sebenarnya. Kalau bisa di model berikutnya ini trackpadnya dikembalikan ke posisi normal, agak ke kiri, supaya pada saat ketik telapak tangan kita itu tidak menyentuh trackpadnya. Jadi itu saja kelebihan dan kekurangan dari laptop MSI Modern 15 ini. Untuk tes gamenya memang buruk ya guys, tapi karena laptop ini bukan ditujukan untuk gaming, melainkan untuk content creator, saya rasa benchmark untuk di gamenya itu tidak boleh saya masukkan ke dalam kekurangan dari laptop ini. Karena laptop ini itu bukan didesain untuk gaming. Kalau kita main game ya skornya itu pasti rendah, tapi kita tidak boleh memasukkan kekurangannya itu di laptop ini. So, jadi sekian dulu video review MSI Modern 15 ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila ada kesalahan, mohon teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Agar teman-teman kita yang lain yang nonton mengetahui yang benar, bukan yang salah. So, bagi yang nonton jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman semua yang nonton, yang ada request laptop apa yang mau di-review, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti request laptop kalian tuh akan saya list dan akan saya review untuk kedepannya. So, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video review ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.